lagi, kita berjumpa lagi di Muar Diwae. Masih dalam suasana bermasker ya. Kayaknya mungkin menuju era new normal katanya ya. Ya nggak apa-apa, kita tetap harus pakai masker ya. Yang penting sehat ya. Semoga semuanya sehat semua para sobat Muar Diwae. Oke, kali ini ngomong-ngomong seputar kesehatan nih, kita membahas tentang pentingnya medical check up dalam menjaga kesehatan. Maksudnya masa sih harus nunggu sakit ya baru ke rumah sakit atau cek kesehatan? Yang sehat-sehat juga harus dong. Nah, ini sekarang kami akan mengundang narasumber. Beliau adalah kepala timnya ya untuk kesehatan ini, Pak, medical check up ya. Dr. Agung Susanto, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal, hipertensi, Vinasim. Nggak boleh salah soalnya katanya. Yes. Ya. Selamat datang Dr. Agung, terima kasih sudah bergabung dok. Nah, ini kali ini kan membahas tentang medical check up. Ya, dokter di situ sebagai selaku ketua tim ya dok ya. Oke ya. Jadi teman-teman ya silakan nanti ini siap-siap ya menyimak sampai akhir. Mau tanya apa aja tentang medical check up ya, terutama yang di luar. Terus pentingnya apa sih? Kenapa sih kita harus cek kesehatan ya toh? Kenapa nggak pas sakit aja baru kita cek? Nah, nanti ini dokter Agung yang akan menjelaskan semuanya. Pentingnya apa sih medical check up buat kita semua? Ya dok, kita sapa dulu dok. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Mudah-mudahan tidak bosan dengan saya. Ini dokter Lula ini ya. Lu lagi ini. Ya, ini kita seperti sampaikan dokter Aldrin tadi, kita di new normal ya. Kita masih pakai masker ya. Tapi masker itu saat ini memang penting sekali ya. Masker itu akan menambah kegantengan dan kecantikan kita. Ya kenapa? Karena dengan masker kita merongkosnya nggak kelihatan, wajahnya nggak kelihatan. Jadi tetap pakai masker untuk menjaga kegantengan dan kecantikan kita dan juga untuk menjaga kesehatan kita. Ya. Oke ya. Selamat bergabung teman-teman yang sudah dari Instagram, dari Facebook ya. Oke, ya langsung mulai aja dong. Ya. Nah. Jadi gini ya, tadi kan dokter Atin tanya, kenapa sih kita harus medical check up atau general check up? Wah ini yang saat ini perlu dipahami oleh kita semua ya, terutama masyarakat awam. Kalau medis saya kira sudah tahu, tidak perlu dijelaskan ya. Bahwa saat ini kita itu memang sebaiknya menjaga preventif. Kita menjaga dulu. Jangan sampai kita kuratif atau rehabilitatif, mengobati atau lebih baik ya. Baik ya. Saat ini seperti kita menggunakan masker ini juga preventif. Tadi saya tidak salaman cuma begini saja, itu juga preventif untuk menjaga kesehatan kita supaya tidak kena penyakit. Sama dengan medical check up ini. Jadi medical check up ini adalah suatu upaya ya. Suatu upaya untuk mengetahui sampai seberapa sih kesehatan kita. Adakah penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita? Nah, saat ini di masyarakat awam itu sering kalinya buat apa medical check up? Saya kan tidak sakit. Merasa sehat? Saya tidak merasakan apa-apa. Tapi begitu, ini yang di bidang saya terutama di ginjal hipertensi bagian terminal. Dari segala macam sakit apapun, endingnya di gagal ginjal. Dok, saya nggak pernah sakit. Nggak pernah check up? Nggak pernah. Nah, tapi kan nggak mungkin suatu kelainan tanpa ada permulaan dulu. Nah, ini medical check up itu adalah sebagai upaya untuk mengetahui kita itu sakit atau tidak. Sakit atau tidak, dan kalau memang ada sakit lebih dini ya. Betul, dok, ya? Dan nanti apabila memang tidak sakit, ya kita harus rutin. Supaya apa? Tidak kena sakit. Kalau nanti ada penyakit, itu akan diketahui lebih awal. Sehingga kita akan mencegah jangan sampai terjadi komplikasi-komplikasi yang memang kurang baik untuk tubuh kita. Kadang kita itu merasa, saya sehat tadi. Sama dengan saya ini. Saya kan saya merasa ganteng banget. Padahal ini kan nggak matching. Sepatu saya hitam ini. Ya, kaos kakinya coklat. Celananya warnanya seperti ini. Bajunya warnanya hijau. Maskernya warnanya seperti ini. Ini kan nggak matching. Wajahnya juga nggak matching. Iya, betul. Nggak matching karena ini fitnah ini. Saya kelihatan ganteng ini. Ya. Kenapa saya mengatakan, ini baju saya bagus. Ini dari pandangan saya yang memang saya itu orang awam terhadap fashion.
Ya. Tetapi bagi mereka yang tahu fashion, nganggo klambi ramutu, langsung mbok jidat, astagfirullah, pakainya seperti ini. Nah ini sama dengan tadi general check up. Bagi orang awam, saya merasa sehat, saya nggak ada keluhan apapun. Ya. Padahal tensinya 1000 misalkan gitu, gula darahnya 10.000, kolesterolnya 5.000, tinggi banget ini. Karena mungkin nggak merasa apa-apa. Mungkin bisa tidak dirasakan. Betul, ya. betul. Jadi gini, ada beberapa penyakit yang memang dia itu tidak ada keluhan apapun. Ya. Contohnya itu yang di kita sudah gagal ginjal. Gagal ginjal stadium 1 sampai dengan stadium 3 atau 4 itu nggak ada keluhan apapun kok. Orangnya fine-fine aja. Saya biasa ke sawah biasa, sepedaan biasa. Tetapi begitu stadium 5 baru muncul mual, muntah, sudah terlambat. Kalau telat terus nanti dicek urinnya positif 2, Dok. Strep tuh. Telat terus masalahnya. Tujuannya harusnya kita cek dari awal. Betul. Supaya nggak jadi itu tiba-tiba udah terlambat. Iya. Nah, ini Dok pertanyaan mungkin ya Dok ya. Terus orang bertanya-tanya nih. Jadi kapan ya saya harus melakukan medical check up? Sejak usia berapa? Betul. Apakah anak-anak juga harus? Ya. Atau bagaimana? Ya kalau anak-anak itu ranahnya dokter anak ya Dok ya. Nanti kalau saya ini, bagianmu. Tetap anak pun juga akan ada medical check up. Tapi akan ada ahlinya yang tahu kapan sebenarnya. Lah kalau dewasa itu dimulai dari usia 18. Betul Dok, harus medical check up. Nah, ada beberapa literatur yang mengatakan 18 sampai 40 tahun, kalau memang dia fine-fine aja, bisa 3 tahun atau 5 tahun sekali medical check up. Lebih dari 40 tahun bisa setahun sampai 3 tahun sekali medical check up. Ada juga yang lebih sering lebih baik. Tapi tergantung dari ininya, duitnya masing-masing. Karena ini nggak di cover BPJS. Jadi karena ini kan memang sebetulnya kalau kita hitung-hitung juga murah. Jadi kita taruhlah medical check up itu setahun sekali, Dok. Habisnya taruhlah sekian juta. Kita bagi 12. Satu bulan sekian. Dalam satu hari cuma sekian ribu, nggak sampai 5.000. Katakanlah kita bisa menyisihkan. Betul, ya, nggak sampai 5.000. Untuk cek itu sebenarnya bisa ya. Iya, padahal kalau kita ngopi, kita ngerokok itu kan lebih dari itu. Ya. Kalau kita bisa nggak sampai 5.000. Kalau manfaatnya nanti jauh lebih besar. Betul. Itu yang mungkin harus disadarkan ke masyarakat. Karena ya itu kalau misalnya merasa nggak sakit apa-apa, kalau cek itu kan saya rugi kan Dok. Gitu, ini kok mahal banget ya, mendingan saya beli untuk beli handphone atau untuk beli ya apalah yang kesenangannya itu. Tetapi ada nilai yang lebih dari itu, apa kesehatan. Saat ini kan kita betul-betul dengan adanya wabah ini kan tahu, oh ternyata mahal sekali toh kesehatan itu. Kalau preventif, ya tadi kita cegah jangan sampai sakit apapun, ya akan lebih murah. Akhirnya tidak bisa diukur dengan uang. Betul ini. Oke, ini Dok menyapa teman-teman yang dari Facebook nih ya. Halo, selamat pagi. Semuanya itu ada itu mungkin Mas Nardi ya, Mas Nardi Mochi Blues ya. Dari Jogja Dok, dari Jogja. Sip Jogja, gimana Jogja? Terus kemudian ada Mbak Hartuti ya, alhamdulillah hadir. Makasih punya Dok. Kemudian siapa lagi nih? Ada sebentar, Hendri Tribowo, Mbak Mela Meliti, Melati Putri. Wah ini dari Hongkong, ternyata ini kita sering, ternyata dari Hongkong ya, ini ada dari Hongkong ya. Iya, saya dari Hongkong. Iya. Dari Sragen. Wah, Sragen gimana? Sragen via Hongkong loh. Jadi Hongkong rasa Sragen. Iya. Oke, terus Kalimantan Selatan nih, Mak. Sip, ya. Wah, iya, kasih. Selamat pagi, Bu. Bapak ini ya, Bapak Mas Nayanti Hasan. Oh, Ibu ya. Miro, selamat pagi. Ya. Oke, kemudian lagi dari Jogja tadi sudah, ya. Melati Putih, Mas. Triwijaya Kartosuro, menyimak juga. Oh, ada yang tanya, Dok. Ya. Nah, ini dari Pak Mas Nayanti Hasan ya, Pak atau Ibu nih. Keluhannya terasa berat. Alhamdulillah saya sempatkan medical check up ya. Alhasil semuanya dalam batas normal. Tetapi kenapa keluhan saya masih ada ya? Padahal hasil normal semua. Normal. Keluhannya terasa berat bagian belakang kepala. Wah ini. Jadi keluhan itu ya, yang namanya keluhan itu kan sensasi, Dok. Iya. Lah sensasi itu setiap orang berbeda-beda. Ya mungkin secara fisik itu dalam artian pemeriksaan fisiknya baik tidak ada apapun.
Kemudian secara laboratorium normal semuanya. Pemeriksaan penunjang yang lain, radiologi mungkin, atau treadmill, atau yang lainnya, semuanya normal. Kok ini masih terasa sakit di sini? Ada apa? Nah, itu kemungkinan psikosomatis. Nah, kemungkinan ada suatu psikosomatis, ada sesuatu yang dipikirkan. Sama dulu dok, saya seperti itu pernah. Waktu ditinggal pacar saya. Wah, saya nggak mau makan. Duh, gimana? Akhirnya saya parahin pacar saya, kamu mau nggak jadi istri saya? Alhamdulillah mau dok, selesai. Nah, ini sama juga. Mungkin tengok di sini nggak enak, pusing juga. Bisa jadi, oh ini banyak sekali kebutuhan, ya kan? Tidak bekerja. Ternyata saudara mau mantu sekalian, nggak mumet ini, gitu. Jadi psikosomatis, kondisi psikis itu juga bisa mempengaruhi rohani akan mempengaruhi raga kita. Maka yang penting saat ini adalah bahagia. Apapun kondisinya, bahagia, disyukuri. Benar, kalau misalnya psikis itu bahagia, wah, badan itu pasti rasanya juga enak. Betul ya. Betul dok, kita pikiran akan keras. Kalau pikiran pacarnya tadi, wah awalnya waduh, langsung. Jangan lama-lama, 5 menit dah diajak kawin aja gitu. Cuman saat ini enggak berani dok. Kenapa? Kawin lagi? Nggak punya pacar saja dok. Jangan, bahaya ini ya. Pak, tadi tapi jangan dituruti ya Pak ya. Jangan pernah punya pacar lagi yang sudah punya istri. Nggak boleh. Ya, sip. Ada yang dari Singapura juga dok. Wah ini, dia Singapura, kita yang ngechat aja, saya ngechat. Oke, sip. Dari Bengkulu juga ada yang Suti. Oke, terus kemudian untuk teman-teman yang dari Instagram, ada siapa ini? Wah, ada banyak juga. Banyak sekali ini. Oke. Masya Allah. Ada yang mau ditanya nggak itu? Dari mana tadi? Oh, dari RSJ. Oke. Ya. Nah, saya dulu juga lulusan RSJ loh, dok. Di Klaten itu. Kumlot. Iya, kumlot saya. Nggak ada dokternya di sana, saya diperbantukan di sana. Wah, sekarang sudah ada dokternya, saya lulus dari RSJ gitu. Oke dok, kembali lagi ya dok ya. Tadi kalau usia tadi ya dokter sampaikan. Nah, sekarang mungkin ya kita nggak tahu dok mau cek apa ya. Nah, paling minimal itu saya cek apa sih dok? Betul. Nah, ini kadang yang tidak dipahami oleh masyarakat. Dia langsung datang ke tempat-tempat pemeriksaan langsung di situ. Saya mau general check up, padahal bukan ahlinya. Nah, sekarang kan banyak sekali. Lah ahlinya itu ada di mana? Ya di Muardi. Karena seluruh dokter yang ada di Karesidenan Surakarta, bukan di Solo Raya, Karesidenan Surakarta. Itu ahli itu ada di sini. Ngumpul di Muardi semuanya. Di sini mulai dari dokter yang umum sampai profesor ada semuanya. Jadi medical check up di sini itu komplit dok. Anda akan disesuaikan dengan kondisi pasien. Kita akan ada paket-paket disesuaikan dengan kondisi pasien yang diminta apa. Nah, nanti akan sesuai dengan kebutuhan. Oh, kira-kira usia sekian ini, sekian segini. Jadi bisa konsultasi dulu. Bisa, sama ahlinya ahli. Kalau yang nggak tahu di negara mana gitu kan, itu kan udah datang cek paketnya ini. Habis itu ketemu dokternya lagi harus ini harus ke dokter penyakit dalam misalnya begitu. Oh ini harus ke dokter ini. Kalau di sini kan nggak usah, satu paket datang. Mulai masuk sampai nanti keluar sudah ketemu langsung sama ahlinya ahli. Nah itu katanya Pak Andul itu. ahlinya ahli itu kan begitu. Jadi kalau misalnya dulu mau cek apa mungkin bisa konsultasi dulu. Betul ya. Nanti disesuaikan dengan kondisi. Iya. Misalkan begini, seorang wanita dia itu nggak ada keluhan apapun, usianya seperti ini, kan ada faktor resiko. Oh ini si aservik, mungkin seperti itu. Ya ini harus dipasmir, misalkan seperti itu. Nah ini kan sudah ada ahlinya ahli. Ya kalau yang memang tidak tahu entah berantah kan, udah pokoknya dicek aja. Yang penting produk saya laku. Nah ini yang kita tidak mau. Betul. Tapi ternyata yang penting malah. Iya, betul ya. Jadi itu seperti kalau ada istilah Europe style dan American style. Ya, ini ada. Kalau American style itu kan ditembaki semuanya. Begitu ditembaki semua kan mati semua itu. Oh, tahu. Oh, kamu yang kulit hitam, kamu yang kulit putih, kamu yang mongoloid kan begitu. Lah kan mahal itu kalau di scanning sama scanning foto semua. Habis itu baru ya kalau yang punya duit tidak masalah, tetapi yang tidak punya duit akan berat. Tetapi kalau Europe style berbeda, akan disesuaikan dengan kebutuhan. Gitu. Kebutuhannya apa? Oh untuk ini, ya ini aja. Nanti kalau suatu saat
dia itu pengen lagi yang lainnya, monggo. Nah, dari situ nanti kan akan ketahuan. Oh, kira-kira mengarah kemana begitu. Ya, jadi ada yang utama fokusnya. Betul. Prioritas. Ya, Nah, jadi ada skala prioritas yang penting di situ. Prioritasnya apa ya? Di sana makanya di kita ada paket-paketnya. Tidak kalah dengan KFC kok. Nah, KFC punya paket, kita juga ada paket. Nah, ini Ya. memang ada yang bertanya juga nih di Instagram dari Mas Ardian Bayu. Dia apa saja yang diperiksa dalam medical check up? Wah, ini banyak ini dok. Jadi Mas Adrian, halo selamat pagi Mas. Ya, jadi kalau medical check up itu kita mulai kalau di kita mulai dari pemeriksaan fisik. Oke. Mulai dari rambut sampai kuku. Nah, dicek. Ada keluhan apa? Ya kita mulai habis fisiknya kita periksa. Fisik habis itu kita periksa kalau lab sederhana. Lab sederhana apa saja di situ? Bisa nanti darah rutin, fungsi liver, fungsi ginjal. Nah, kemudian diperiksa juga fungsi jantungnya bagaimana, parunya bagaimana. Itu adalah yang paling sederhana di situ. Nah, dari itu nanti akan ketahuan, oh ternyata jantung saya good, paru saya tidak apa-apa. Kemudian dari fungsi liver saya baik, kemudian fungsi ginjal saya no problem. Itu pemeriksaan awal. Jadi secara dasar fisik, ya, iya, dasarnya ada. Dari situ, oh kok saya nggak apa-apa. Mungkin secara fungsi tidak ada apa-apa, misalkan. Tetapi apakah ada secara anatomi, bentuk ada kelainan? Kan bisa bentuknya ada kelainan, tetapi fungsinya normal. Ya, pemeriksaan penunjang yang lain. Misalkan, oh saya butuh USG untuk mengetahui, oh ternyata di liver saya terbalut lemak. Sering ini, namanya fatty liver, terbalut lemak. Kenapa terbalut lemak? Wong manganannya gorengan, santan, itu tuh kalau makan gorengan kan mandek pahit dok. Ya itu, nggak pernah makan sayur, nggak pernah olahraga. Nah seperti itu. Oh ternyata fungsinya masih baik, tetapi sudah secara bentuk sudah ada perubahan. Nah ini juga harus segera dikelola. Mumpung fungsinya masih baik. Nah, contoh lagi di ginjal. Ternyata ada batu di ginjal, atau ada kista di ginjal. Ya, fungsinya masih baik. Kalau ini tidak segera dilakukan terapi, tidak dilakukan pengobatan, ya ini nanti akan berpengaruh terhadap fungsinya tadi. Begitu fungsinya kena, maka akan timbul keluhan-keluhan yang tidak enak. Tuh, begitu Mas Ardian, ya. Untuk lebih jelasnya silahkan datang ke kita nih, ya, sama ahlinya ahli ini. Oke, ada pertanyaan lagi. Oh nih ya, Mas Ardian Bayu lagi. Tes bebas narkoba, syaratnya apa dan berapa? Wah, ini sudah ke teknis ini. Ya, ini tes narkoba di kita bisa dong. Bisa ya. Oh, ini ada ahlinya ahli yang bisa menjawab ini. Ini saya harapkan ahlinya ahli ini. Mbak Wayan, silakan Mbak Wayan. Wah, jadi ini sudah kita siapkan ini. Ya. Jadi nanti syaratnya apa aja narkoba? Cukup. Nah, cukup dok. Nah, jadi ini. Kelihatan. Nah. Jadi nanti akan ada syaratnya narkoba apa Mbak Wayan. Nah, ini beliau adalah perawat kita, ya ini adalah tokoh perawat kita yang paling senior di kita yang membantu teknis yang di lapangan. Beliau adalah Mbak Wayan. Nggak pakai G loh ya. Wayan sih. Iya. Oke, ini ada yang tanya Mbak Wayan ya, untuk tes narkoba, bebas narkoba syaratnya apa? Berapa lama hasilnya? Terima kasih Mas Ardian Bayu atas partisipasinya. Untuk medical check up Rumah Sakit Dr. Muwardi, kami memiliki paket pemeriksaan narkoba, yaitu ada 2 macam, yaitu dengan pemeriksaan narkoba 3 parameter dan 6 parameter. Untuk syarat pemeriksaan narkoba itu sedang tidak mengkonsumsi obat atau vitamin apapun. Jadi ingatkan ya. Berapa hari? Minimal 3 hari dokter. Minimal 3 hari. 3 hari. Ya, Jadi bebas obat ataupun vitamin minimal 3 hari. Itu, jadi tidak boleh sakau selama 3 hari. Ya, itu. Terus kemudian. Tapi boleh nyuntik enggak Mbak? Saya nggak minum obat tapi nyuntik di sini. jadi tidak boleh memasukkan obat-obatan ke dalam tubuh kita. Jadi tidak boleh minum obat. Suntik boleh. Bisa. Oh iya. Karena banyak sekali media yang masuk. Jadi tidak boleh memasukkan obat ke dalam tubuh kita. Berarti bebas obat baik dengan cara apapun ya dok. Iya, minimal 3 hari. Ya. Kemudian untuk hasilnya bisa ditunggu
selama 15 sampai 30 menit sudah jadi. Itu yang dicek apa sih? Darahnya lah, pipisnya, kan kalau TV kan iya. polisi gerbek cek urinnya positif ya, itu loh. Yang dicek dari itu rambut, katanya bisa juga dari rambut. Kok pengalaman banget ya, Dok? Nah, itu. Wah, jangan-jangan apa mana bukan itu. Yang dicek adalah sampel urin, dokter. Oh, sampel urin. Sampel urin, kemudian sebelum pelaksanaan kita ada inform concern. Jadi kita jelaskan bahwa kalau hasil nanti ini jadi dan muncul hasil positif, pasien bersedia untuk diperiksa lebih lanjut di klinik metadon. Artinya untuk jadi misalkan ini nanti karena harus mengkonsumsi obat karena kondisi sakit atau karena sebab tertentu, nanti lebih lanjutnya pemeriksaan lebih detail di klinik metadon. Kita jelaskan seperti itu. Ya, sampelnya urin. Harus pagi atau boleh kapanpun? Tidak, boleh kapanpun. Oh, boleh kapanpun. Untuk sampel narkoba maksimal kami terima jam 1 siang untuk pemeriksaan. Iya. Tapi ini jangan dipakai nanti misalkan, oh saya mau cek narkoba, saya seminggu tidak sakau gitu, wah ini jangan dijadikan celah ini. Ya kan ini bisa dijadikan celah. Iya, jangan tidak boleh. Karena menipu diri sendiri itu hukumnya haram yang haram itu, tidak boleh. Menipu diri sendiri itu, ya, tidak boleh. Oke, ada pertanyaan lagi dari Widival. Maaf dok, mau tanya, untuk cek kolonoskopi dan USG abdomen dan USG payudara termasuk dalam medical check up, paket apa ya dok? Lalu untuk di kondisi rawan COVID-19 ini, apa memungkinkan untuk cek tersebut? Nah, begini. Jadi ini pertanyaan bagus sekali. Ini ya, saya acungkan 4 jempol nih, yang 2 nggak kelihatan. Jadi untuk kondisi COVID saat ini kan banyak sekali masyarakat yang bertanya, saya aman nggak sih datang ke rumah sakit? Nanti bagaimana, saya tertular nggak? Muardi aman. Ya, karena memang sudah dipilah-pilah, ada zona-zona tertentu, asal jangan masuk ke zona yang memang tidak dibolehkan. Ya, jadi untuk di medical check up apalagi aman, tidak ada yang sakit karena di sini sehat semua. Jadi untuk ini kembali ke kolonoskopi dan USG, ini kan sudah jelas. Saya mau kolonoskopi, ya saya mau USG abdomen dan USG payudara. Berarti sudah ada suatu penyakit di situ. Kalau memang sudah ada suatu penyakit, supaya tidak membuang banyak uang, ya langsung saja ke ahlinya ahli. Ahlinya ahli di sini ada. Kalau mau ke kolonoskopi, ya itu bisa ketemu konsultan gastroenterohepatologi. Adanya di mana? Di Muardi. USG abdomen, USG payudara, apakah ada suatu benjolan di sini? Nah itu langsung ke beliaunya. Tetapi kalau belum tahu, ya kan belum tahu dalam artian, oh saya belum tahu, boleh datang ke kita. Nah, nanti akan kita arahkan, oh ini tidak kolonoskopi, ternyata tidak butuh itu, butuhnya cuma ini saja, bisa seperti itu. Karena kondisinya sehat, ya kan, beda dengan kondisi sakit. Kondisi sakit di poliklinik, kondisi sehat bisa di medical check up. Jadi kalau misalnya sudah ada mungkin sakitnya, bisa langsung ke klinik yang sudah ada. Ya. Tapi kalau misalnya memang sehat ya, tapi mau cek ini itu bisa ke medical check up Betul, dulu, ya. akan diarahkan ya. Dan jangan takut, poliklinik kita aman karena sudah kita sesuai protokol ya. Ini seperti saya ini, sampai morongos saya nggak kelihatan ya. Semua petugas kita pakai masker. Masker, betul. Yang masuk pun juga harus pakai masker. Dan ditembak sama Pak Satpam, suhunya berapa kan begitu. Baru kali ini loh saya ditembak cowok-cowok terus saya nggak mau. Emang gue cowok apaan itu? Oke. Nah ada pertanyaan lagi dok. Ini di Facebook. Lutfi Condon Nuksmantoro ya, dok. Asam urat saya sudah sering diobati. Saya asam urat. Nah, kok tidak sembuh-sembuh ya pada saya diobati ya, sembuh sebentar lalu kambuh lagi. Gitu terus. Ini saya itu kasihan sekali dengan asam urat ini. Suka menjadi. Iya, dia itu suka menjadi mendo cemeng lah, kambing hitam ini. Apa mungkin jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan persendirian itu dituduh, oh ini asam urat ini. Padahal Samuri itu pergi sama Selamat kemarin. Nah, nih. Angon wedhus. Ketemunya wedhus sireng tadi, asam urat tadi ya, Samuri. Jadi begini, asam urat harus dibuktikan dengan hasil laboratorium. Kalau memang tinggi, diobati. Ya. Asam urat itu ada 3 mekanisme. 1, pemasukan dari makanan yang kita konsumsi, yang tinggi purin. Nah, yang kedua, di tubuh kita secara normal itu membentuk asam urat karena memang dibutuhkan oleh tubuh kita.
Yang ketiga, ekskresi atau pembuangan asam uratnya itu bagaimana? Ya. Ini yang harus dikoreksi. Lah yang sering, dok, saya sudah mencegah makanan yang enak-enak, dok. Rugi. Saya sudah nggak makan yang enak-enak. Karena dulu pada saat kecil mau makan yang enak-enak, nggak ada yang dimakan, nggak punya duit. Pada saat ini sudah bisa cari duit oke, nggak boleh sama dokter yang makan enak-enak. Kurang ajar tenan dokter ini. Kan begitu? Lah iya. Sudah nggak makan apa-apa, ini asam uratnya tinggi. Tapi dengan catatan dibuktikan dengan laborat ya. Nah, seperti itu. Nah, ini harus dicari. Apakah memang terjadi gangguan di metabolismenya, ataukah memang ekskresinya yang bermasalah? Kalau ketemu kausanya pasti akan baik. Tetapi harus diingat bahwa di tubuh kita secara normal juga akan membentuk asam urat tadi. Nah, kondisi nyeri sendi itu banyak sekali. Bisa karena rematik, bisa karena osteoartritis, bisa karena infeksi. Tidak semuanya langsung samuri. Nah, kasihan nanti samuri. Dia nggak bisa main sama Selamat nanti. Kan itu, ya. Jadi harus ini sebaiknya dicari penyebabnya dulu, apakah betul itu asam urat atau tidak. Ya, saat ini kan seringkali dituduh seperti itu. Nah, kasihan asam urat. Ya, kalau memang betul. Bukan asam urat. Ya, kalau memang asam urat, nanti dicari konsumsinya kah, gangguan metabolismenya kah, atau gangguan ekskresinya di situ. Gitu ya, Pak Lutfi ini dan Lutfi ini. Oke. Ini dari Mbak Melati Putih, dok, kalau umur 16 tahun dan tidak ada keluhan, medical check up-nya yang terpenting mencakupi apa saja ya, dok? Terima kasih. Wah, ini baik sekali ini. Baru 16 tahun. Sudah tingkat kesadarannya tinggi sekali, kesehatan tinggi sekali. Ya. Kesehatan. Jadi kalau ini kan kalau di WHO kan masih anak-anak. Ya. Anak-anak itu harapannya, kan sehat semuanya. Ya, kalau memang tidak ada keluhan, ya tadi dasar saja, dok. Ya cukup aja pemeriksaan fisik, kemudian dilakukan pemeriksaan darah rutin, sudah cukup. Karena nggak ya jarang lah akan ada penyakit-penyakit pada anak-anak atau usia remaja yang memang tidak ada penyakit apapun di situ. Tetapi ini akan tetapi kalau ada penyakit-penyakit yang mungkin bawaan, ya kadang kan munculnya pada saat dewasa. Ya, ada bawaan, kemudian ada penyakit-penyakit yang didapat. Yang didapat itu banyak sekali kan, usianya berapa? 16 tahun. Tapi berat badannya mungkin 200 kilo kan bisa jadi. Berarti kan obes. Nah, kalau kegemukan atau apa ya ini harus dicari. Oh, berbeda nanti dengan pemeriksaan-pemeriksaan pada orang-orang yang normal. Di situ. Begitu Mbak Melati Putih? Iya. Ya. Ada melati hitam atau melati merah enggak ya? Nah, ini melati putih ya? Putih merah. Iya. Ada Mas Hams ya, pengen konsultasi sama dokter Muwardi langsung. Wah, ini. Silahkan datang. Kita buka setiap hari kecuali Sabtu dan Minggu. Berarti nggak setiap hari ya? Sampai jam berapa, dok? Kalau kan jam pagi jam 7 sampai jam 15.30. Oke, gitu. bisa langsung ya. Ada pertanyaan pokoknya lagi top di Muwardi. di Instagram, dok, Mbak Via ini ya. Sebentar. Apakah ini MCU itu, dok? Via Valen atau siapa nih ya? Via Jesli, dok. Lebih keren ini kayaknya. Sesering apakah MCU itu, dok? Apa sama dengan kontrol gigi yang setiap 6 bulan sekali? Oh, ini taat atau kontrol gigi sekali? Gini. Ini bagus ini. Sebetulnya kalau lebih sering ke MCU, medical check up, lebih sering lebih baik. Tapi resikonya cuma 2, dok. Satu, dokter cepat sugih. Yang kedua, pasien ini sempat melarat. Lah ya ini, karena harus ngaji kacang terus. Lah ini nggak boleh. Nggak boleh, hidup itu harus imbang, harus balance. Jadi kita sama-sama maju. Pasiennya maju, rumah sakit maju, dokternya maju. Jangan si jenis melarat, si jenis sugih, tidak baik itu. Jadi seperti saya utarakan tadi, ya, kalau memang di atas 18 sampai 40 tahun, tidak ada keluhan apapun, ya kita bisa 3 tahun sampai 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Tapi kalau memang di situ ditemukan suatu kelainan, itu bisa bervariasi. Bisa setiap bulan, ya, ini bukan medical check up loh ya. Bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun. Karena tergantung. kalau sudah ada kelainan, betul. harus dievaluasi ya, fokus ke kelainannya itu aja. Tapi nanti untuk generalnya bisa. Oh, saya ini yang banyak-banyak, dok. Saya harus ke Singapura 3 bulan sekali. Ada yang 6 bulan sekali. Di general siapa? Ngapain harus datang ke negeri orang? Di kita aja banyak ahlinya ahli kok. Gitu loh. Ya. Nah. Lengkap mau periksa apa aja juga. Wah, bisa, dok. Yang saat ini kita tidak bisa meriksa kantongnya pasien, dok. Nah, tidak bisa ini. Itu kan jadi itu tadi. Terus nanti kalau di atas 40 itu bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun.
tergantung dari kondisi. Ya. Ini ada pertanyaan lagi dok di Facebook dari Mbak Berliana Kongcu Permata Mutiara. Wah ini. Semuanya ngumpul ini namanya. Kalau mau medical kesehatan, cek darah, cek urin, pokoknya cek kesehatan. Di mana ya dok? Saya tinggalnya di desa, adanya coba klinik. Loh ya di Muardi. Wah, sebetulnya saya juga di desa. Jangan dikira saya di kota. Saya itu sekarang itu transportasi mudah sekali kok. Ya, kita bisa naik motor, bisa naik mobil, bahkan besok pakai drone. Nah, di Muardi saja bisa. Ya tadi ahli. Jadi begini, kalau mau medical check up atau general check up itu sebaiknya ke ahli. Ya, kenapa? Karena jangan sampai nanti seperti yang saya utarakan di awal pembukaan tadi. Oh, ini seperti ini. Ya kan? Karena tadi bukan ahlinya ahli, kadang itu beda persepsinya. Iya. Nah, ini saya di klinik terus terang menemui sering seperti itu. Karena ya kebetulan pasiennya cukup lumayan banyak, jadi setiap hari itu ratusan yang saya tangani. Sehingga tahu, loh ini kenapa seperti ini, kasihan. Dan tadi seperti yang saya sampaikan tadi, jangan sampai ya toh dokter sugih pasiennya melarat. Jadi kita harus sama-sama baik. Ya, semuanya harus sama-sama maju untuk Indonesia ke depannya, baik semuanya. Oke, nah ini sekarang saya tanya, nah kalau ini ke Bu Wayan nih ya, nah misalnya saya mau ke medical check up, pengen general check up secara umum, mungkin karena saya usianya sudah 50 tahun ke atas, pengennya ya gula darah sekalian, ya kolesterol, biasa kan paket. Orang-orang tua kan biasanya kan mainnya di situ ya, asam urat, kolesterol, gula, terus ya fungsi ginjal gitu. Nah, itu saya harus puasa nggak sih? Nah, kalau puasa harus berapa lama? Nah, terus datang berarti pagi atau bagaimana? Nah, bagaimana baiknya untuk persiapannya gitu Bu Wayan? Ya, terima kasih dokter. Jadi untuk persiapan medical check up itu untuk hasil yang lebih akurat memang persiapan dengan puasa. Paling tidak 6-8 jam. 6-8 jam. Kemudian datang pagi karena kemungkinan nanti bila diperlukan misalkan pemeriksaan gula darah, diperlukan pemeriksaan tambahan ada dengan gula darah puasa dan ditambah 2 jam setelah makan, itu waktunya tidak terlalu siang. Jadi pemeriksaannya nanti tergantung juga kalau ada beberapa item pemeriksaan yang harus dilakukan nanti waktunya juga bisa tidak terlalu siang. Jadi dengan persiapan puasa, datang pagi di ruang medical check up, karena pendaftaran untuk medical check up langsung di medical check up dokter. Jadi langsung menuju ke medical check up. Di mana sih ruangannya Bu? Di Gedung Wijaya Kusuma lantai 2. Gedung Wijaya Kusuma lantai 2 medical check up. Jadi langsung ke situ ya, bukan pendaftaran lewat. Bukan. Kami langsung pendaftaran di situ. Jadi kita pisahkan dengan yang sehat dan yang sakit. Nah, ini kan medical check aman ya. Jadi tidak ada masalah Muardi. Kita setiap hari datang ke sini aman. Ruang tunggunya ada nggak? Ada. Kami punya ruang tunggu dan ruangan kami bisa dikatakan lebih private daripada, karena kami tidak bercampur dengan pasien-pasien di klinik lain. Jadi ruangan kami tersendiri, dok. Jadi jangan khawatir ya. Cuman resikonya satu dok di ruang tunggu kita dok. Karena terlalu nyaman bisa ngantuk. Ini. Liar itu ngantuk dok itu betul. Jadi betul ya, nyaman sekali itu. Jadi bisa dibuktikan nanti itu. Nah, kalau tadi puasa kan saya 8 jam, minum air putih paginya itu boleh? Boleh. Kalau hanya minum air putih diperkenankan. Ini puasanya nggak makan loh, jangan puasa bisu loh ya. Saya puasa, udah mau puasa bisu, nggak ngomong tekon ini tok ya. Nanti waktu di anamnesa nggak jawab juga. Ini ada pertanyaan gitu dari Mbak Ningsih ya. Mbak Ningsih, saya usia 43 tahun, keluhannya kenapa hidung saya luka bagian depan, tepatnya bagian atas tulang depan. Hampir 5 bulan, tapi saya pikir luka biasa, sampai sekarang masih aja setiap saya kopek karena ada yang nutupin bikin sesak, jadi saya kopek sampai berdarah. Kira-kira hidung saya kenapa ya dok? Di kopek itu dipetik gitu ya? Tapi kan sama kopek kelem. Jadi itu namanya diutek-utek ya. Senangannya Mbak Ningsih. Senangannya utek-utek upil. Nah, seperti itu. Jadi kalau ada sesuatu di hidung itu ada berbagai macam sebab ya. Kalau sampai sekian lama, ini seperti lagu sekian lama itu. Ini kita harus berpikir apakah ada sesuatu di situ.
Jangan-jangan nanti ada polip atau ada deviasi dari septum atau ada apa. Ini sebaiknya bisa di medical check up ya. Kalau memang mengarah ke nanti ahlinya itu kita serahkan ke ahlinya ahli. Kita panggil dokter THT-nya di sini. Karena di kita itu tim. Tidak cuma penyakit dalam, ada dokter jantung, ada dokter bedah, semuanya tim. Oh, siapa ini yang berkompeten? Oh, tidak mungkin toh dokter penyakit dalam ngurusi irung. Bukan UT-UT-UP, UT-UT-UP lah ya. Itu ya. Tuh. Kalau emang ada keluhan gitu ya mendingan bawa ke kliniknya juga ya. Betul ya. Langsung. Akan ada. Jadi jangan dianggap sepele sesuatu yang ada. Misalkan di muka, di sini di luar ya, itu kan di dalam. Kalau di luar kok tersentuh berdarah, jangan-jangan ada sesuatu, ada penyakit-penyakit yang memang menyebabkan jaringan itu mudah sekali luka dan berdarah. Iya, itu biasanya keganasan. Nah, keganasan jangan-jangan ada suatu melanoma atau suatu kanker kulit atau apa yang lain. Mudah-mudahan tidak itu semua. Ya, mudah-mudahan. Tapi akan lebih baik segera tahu sehingga akan segera dicegah. Ya, jangan disepelekan. Ya. Nah, oke, ada pertanyaan di Instagram. Bapak Presiden pertama. Selamat pagi. Dok, kalau mau medical check up, proses pemeriksaan dan hasilnya berapa lama? Berapa tarifnya? Setelah keluar hasilnya, selanjutnya harus bagaimana? Apakah penyakit jantung bisa diketahui? Wah, ini. Ya. Jadi untuk medical check up itu kita ada ruangnya di MCU. Ya. Nanti langsung semua proses pemeriksaan di situ. Kecuali proses-proses yang memang harus menuju ke tempat yang di peralatan kita tidak ada. Contohnya harus rongsen, itu kan harus ruangan tersendiri, karena jangan sampai radiasi kemana-mana, ya harus ke sana. Nah, berapa lama? Nah, itu tergantung dari apa yang diperiksa tadi. Kalau semakin banyak item yang diperiksa, otomatis nanti akan semakin lama. Tarif juga begitu. Berapa tarifnya? Tergantung dari item yang diperiksa tadi. Kalau semakin banyak item yang diperiksa, akan semakin mahal. Tetapi jangan takut, ya. Kita akan merubah tarif sehingga akan kompetitif, ya, tidak mahal seperti tadi. Tidak menyebabkan dokter SUG pasiennya melarat. Tapi kita sama-sama maju untuk Indonesia ke depan. Ya, itu. Ya, dari tarifnya pasti kompetitif. Ya, apakah penyakit jantung bisa terjadi? Gua pasti sangat-sangat bisa, gitu loh. Jangankan jantung, liver, ginjal, paru semuanya bisa diketahui, gitu loh. Ya, yang tidak diketahui itu yaitu tadi penyakit iri, serai, dengki, dahwan, open ini agak sulit itu. Ya itu, ya itu juga penyakit hati itu, ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih yang di Facebook. Ya. Dokter, kalau divonis harus kemo karena sakit kelenjar getah bening itu wajib kemo ya dokter? Soalnya takut loh. Waduh. Mbak Ita nih. Mbak Ita, selamat pagi Mbak Ita. Jadi begini Mbak, ini kan siang-siang Mbak, terang benderang, temennya banyak, nggak usah takut, ya. Jadi seseorang dokter itu sudah memberikan suatu instruksi atau advice, itu sudah ada pertimbangannya. Dia sudah akan mempertimbangkan apa resiko dan apa manfaatnya. Kalau harus dilakukan tindakan kemo, kalau saya dilakukan saja Mbak, tidak usah takut, karena itu manfaatnya akan lebih, ya, manfaatnya akan lebih dibandingkan dengan resiko yang dialami. Resiko pasti akan dicegati. Jangan sampai terjadi resiko-resiko yang memang kurang baik. Tetapi kalau dibiarkan, nanti justru akan kemana-mana. Ya, nanti kalau takut minta ditemani keluarganya. Ya, jadi tidak takut lagi. Ya. Tetap ikuti anjuran. Terus yang penting ini, kan ini kan suatu penyakit kemo, berarti suatu penyakit keganasan. Kemungkinan ini NHL, ya, NHL atau Hodgkin, ya, kelenjar getah bening. Ya, ini yang penting harus semangat. Ya, tadi sakit itu yang penting, yang pertama ada di dalam hati kok, dok. Iya, happy. Ya. Udah, kalau happy itu semuanya, kalau secara biomol sitokin akan turun semua, itu loh. Yang penting happy. Saya sakit, oh ini karena memang dalangnya itu mintanya seperti ini. Nah, jalan yang harus saya lalui seperti ini. Udah dijalani saja. Nanti insya Allah akan baik. Ya, semangat. Dah, kemo aja enggak apa-apa. Ya. Oke, ini kok ada Kanjeng Mami? Wah, ini. Pak Gubernur ini loh. Ya betul Pak Gubernur, monggo dilanjut. Nah, baik tadi ya. Ya. Oke, kalau di Semarang di mana ya? Oh, maksudnya cek MCU ya? Nah, ya. Saya kira ya ahli ya di Semarang banyak ya. Ya rumah sakit gede itu ahlinya ahli ada itu ya. Bisa
Bisa. Di Karyadi bisa juga mungkin. Oke, itu Mbak Melina, terima kasih. Kemudian dari Yuni Marso Giono, dokter saya hipertensi, minum obat mulai 2010 tiap hari. Medical check up 2 kali sampai saat ini. Cek yang kedua, zat besi dalam darah minim, minum zat besi sampai membaik. Kenapa sekarang kaki saya sering kram? Terus bila bangun tidur, tumit saya sakit bila untuk berjalan. Wah, ini Mbak Yuni Marso Giono. Ini nama 3 orang ini. Jadi Mbak Yuni itu nama Pak ini orangnya, Marso itu mertuanya, Mbak Giono bapaknya, mungkin begitu. Jadi kalau hipertensi itu yang perlu dipahami oleh masyarakat, hipertensi itu ada suatu penyakit yang istilahnya bukan sembuh, tetapi terkontrol. Nah, terkontrol. Nah, terkontrol itu tidak harus dengan obat. Yang nomor 1 adalah lifestyle, pola hidup. Nah, pola hidup yang bagaimana? Pola hidup sehat, makannya dijaga, pikirannya dijaga biar jernih, kemudian olahraganya harus rutin. Kalau dengan lifestyle tadi itu bisa mengkontrol tensi, tidak perlu minum obat. Bisa, obat Nah, bisa ya. tetapi ini yang sangat sulit bagi kita, karena di dalam otak kita, saya masih punya obat, jadi tidak usah. Jadi ini, obat iya. ya. Jadi saya masih punya obat tensi kok, tidak apa-apa, bisa minum. Mau makan yang enak-enak itu. Iya. Maaf saya obatnya. Ini yang salah, jadi harus dirubah. Kalau dengan lifestyle tadi sudah tidak bisa mengendalikan tensi, baru minum obat. Nah, karena ini sudah lumayan lama, 2010 sampai sekarang 2020, berarti 10 tahun, ini pasti sudah ada komplikasi. Nah, ini kayak saya lihat, zat besi saya turun minim. Berarti apakah ada komplikasi? Yang paling sering ya komplikasi hipertensi itu cuma 3 kok, dan ringan-ringan, cuman stroke, kemudian jantung, yang ketiga gagal ginjal. Lah kalau zat besinya turun, apakah tadi di ginjalnya sudah kena? Nah, kemungkinan kalau saya lihat ini mungkin kreatinnya sudah kena. Sudah harus dicek ini kok zat besinya turun. Nah, berarti kemungkinan HB-nya juga turun. Nah, terus yang kedua, kenapa saya sekarang kering kram? Lah, kram itu ada sesuatu di dalam ototnya. Dia ototnya itu spasme, mengencang lah bahasa mengencang. Ini kan nggak mungkin langsung terjadi mengencang, nggak mungkin. Ada sebabnya. Sebabnya apa? Sarafnya yang bikin itu mengencang. Lah sarafnya apa yang memicu saraf kok terjadi ini? Jangan-jangan terjadi kelainan elektrolitnya. Bagaimana natriumnya? Bagaimana kalsiumnya? Lah ini terkait juga dengan ini. Tumit saya kok sakit untuk berjalan. Jangan-jangan, ya ini kan ibu Bu Yuni perempuan. Jangan-jangan, ini saya nggak tahu ya. Jangan-jangan sudah terjadi osteoporosis. Ya, atau juga osteoartritis di tumitnya, di tungkaknya. Itu kalau di rongsen keluar namanya jalu di situ. Nah, iya, jalu. Betul, karena begitu itu ada tulangnya seperti jalu. Kalau untuk berjalan otomatis nekan di dagingnya, sakit di situ. Nah, ini harus dilacak ini lebih lanjut. Nah, kalau tadi betul ginjal sudah komplikasi, ini kalau arahnya ke arah ginjal ya ini katanya. Ya, tadi terjadi osteodistrofi, osteoporosis, namanya osteodistrofi renal. Jadi terjadi pengeroposan tulang oleh karena komplikasi dari ginjalnya oleh karena komplikasi dari tensinya. Nah, seperti itu. Apalagi ini perempuan, jangan-jangan sudah menopause, estrogennya sudah turun, sehingga apa? Tulangnya semakin keropos. Nah, ini harus dilacak. Jadi ya kontrol betul-betul. Iya. Betul. Ya. Nah, ini ya kayak gini nih loh. Ya diperlukan keahlinya seperti ini. Gitu loh. Ya kadang kan ya dari sudut pandang berbeda. Ini beliau ini juga ini. Ini ahlinya COVID ini nih. Ya. Ahlinya ginjal hipertensi lah. Ibu kalau mau ke Muarti bisa ketemu langsung dengan Dokter Agung ini ya. Oke, ada pertanyaan lagi. Syafiqah Virus ya. Assalamualaikum. Maaf dokter, kalau di daerah Semarang di mana tempat medical check up-nya lah? Ya laboratorium ya bisa, ya, rumah sakit kalau saya ya di rumah sakit yang memang di situ ahlinya ahli. Ya. Wah, ini Darul Akhyar. Ini pesantren saya ini. Sangat jelas dan gamblang. Kode saya ini. 2 tahun yang lalu saya pernah operasi lipom. Dan sekarang ada tumbuh kecil lagi di tempat yang sama. Katanya sudah tidak akan tumbuh lagi. Nah ini, bagaimana pengangkatannya dari lipom? Lipom itu kan sesuatu yang terlindungi oleh kapsul. Ya. Kalau semua kapsulnya diangkat sudah
Lah kalau masih Ada ada yang menyisa. tersisa, nah, kapsulnya tadi tersisa mungkin akan tumbuh lagi di situ. Nah, limpom itu enggak enak. Yang enak tuh limpong. Limpongnya loh. Tapi kalau kelimpungan nggak enak ya. Makanya kalau misalnya ini dicekkan lagi aja ya. Iya. Saya dokter bedahnya. Iya, betul. Biar dilihat lagi ya. Ya ini assalamualaikum Pak Farid, ini Ustaz Farid nih pasti ini. Ya. Aduh, ini kenapa mana nih? Amri Raden, kenapa harus bayar kalau tes COVID? Wah ini penjelasannya sangat panjang ini ya. Saya juga begini, kenapa ya saya harus bayar kalau makan mie ayam? Nah ini sama tuh ini. Karena apa? Saya pedagang mie ayam bilang, loh saya kan bikin mie-nya ini juga beli kulaan. Kemudian saya beli berambangnya juga kulaan. Saya tidak menanam sendiri pun juga akan ada bahan-bahan yang dipakai untuk itu. Seperti itu. Ya jawabannya saya makan mie ayam aja bayar itu. Oke. Iya. Ya memang mungkin bedanya maksudnya kalau bayar tes COVID, kalau emang kayak pengen cek sendiri lagi ya memang mandiri. Betul, ya. iya. Tapi memang kalau ada program pemerintah yang mungkin ya cek rapid, istilahnya rapid screening COVID massal. Nah, itu mungkin langsung. Jangan dibilang nggak bayar, Dok. Pemerintah yang bayar. Gitu loh. Jadi ada semuanya tetap bayar. Pemerintah yang bayar. Mungkin kita tidak langsung keluar. Betul. Ya, tapi tetap ada uang yang dibelanjakan Yes, untuk itu. yes. Gitu ya. Jadi karena tadi saat ini kan saya nggak tahu yang dari Jogja kemarin sudah bisa produksi enggak untuk rapid testnya. Karena rapid test itu kan didatangkan dari luar toh. Nah, itu. Kalau saya kok seperti itu. Saya prinsip saya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau saya bisa bayar kenapa saya harus minta kan begitu. Masih banyak sekali mereka-mereka yang membutuhkan. Maksudnya kan tangan di atas itu kalau ngambilnya begini loh, Dok. Iya, kamu ngambil gitu. Iya. Oke, ada lagi pertanyaan dari Mbak Ima Setianingsih. Halo Mbak Ima, Dok, saya baru pertama kali kemoterapi. Mau tanya Dok, cara apa yang harus saya lakukan untuk menjaga agar sistem imun ini stabil setelah kemo ya? Mohon pencerahannya Dok, terima kasih. Jadi kalau kemoterapi kan imunnya akan turun. Cara yang baik untuk menaikkan imun apa? Bahagia. Bahagia itu tidak akan membutuhkan biaya yang banyak. Bahagia itu setiap orang bisa dengan caranya masing-masing. Dengan bahagia sistem imun kita akan tumbuh. Nah ini kadang kayak begini itu nggak bahagia. Dia itu takut dengan bayangan. Oh saya di kemo. Setelah itu nanti usia saya seperti ini. Terus habis ini bagaimana dengan keluarga saya? Bagaimana dengan anak saya? Itu namanya berpikir di balik tembok. Ya. Sudah, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sudah ada yang ngatur dari sana. Nah, sudah kita wayang kok. Allah yang memang menghendaki kita seperti itu, kita jalani dengan rasa ikhlas, rasa syukur dan rasa bahagia, imun akan naik. Berserah dan berpasrah. Betul. Ya. Di samping tadi menjaga pola hidup yang sehat. Nah ini hati-hati, harus pakai masker, harus sering cuci tangan, harus jaga jarak. Karena rentan ini, ya, gitu. Tapi jangan takut datang ke rumah sakit. Harus datang ke rumah sakit karena perlu kemoterapi, karena sudah bisa. Iya, Oke. Terus dari Mbak Listi, Dok mau tanya, bagaimana cara untuk menghindari asam lambung naik? Nah, terima kasih Dok. Wah ini juga kasihan ini asam ini. Bolak-balik asam. Asam lambung. Jadi segala sesuatu itu bisa menyebabkan asam lambung meningkat. Contoh yang tidak kelihatan adalah pikiran. Ya, segala yang merangsang itu akan meningkatkan asam lambung. Pikiran kita. Kalau pikiran kita itu agak bosok kasarnya banter mikir sesuatu, akan menyebabkan saraf-saraf hormon-hormon yang di tubuh kita kacau, sehingga asam lambung asam lambung akan meningkat. Ya. Terus yang kedua juga hal-hal yang merangsang merangsangi makanan ya, jangan yang lain. Ya, di sini ada makanan yang pedas, makanan yang kecut. Nah, makanan kecut itu bisa menyebabkan asam tadi, asam lambungnya meningkat itu tadi. Ya, atau juga hal-hal yang lain. Ya, itu juga dicari. Jangan-jangan asam lambung saya meningkat itu karena sesuatu yang menetralkan asam lambungnya berkurang. Apa sih yang menetralkan asam lambung? Empedu. Lah empedunya jangan-jangan ada suatu sumbatan. Karena ini perempuan. Perempuan, female, 40, atau fat. Nah sudah, perempuan usia 30-an, 40-an tahun, gemuk. Lah kemungkinan ada sesuatu di empedunya yang berfungsi untuk menetralkan asam lambung berkurang. Ini perlu dicek. Nah, jangan tadi. Terus pola makan harus teratur, ya, harus terisi.
4 jam harus disimak, kan nggak harus nasi kok. Nggak boleh kosong-kosong. Betul, gitu ya. betul ya. Tidak harus nasi ya? Iya enggak. Jadi jangan sumego. Ya. Kita dengan Tapi semer roti, ya sama aja. Oke, ada apa semer jagung? Pak Karno di Instagram. Selamat pagi dok, kalau mau medical check up, proses pemeriksaan sudah ya. Oh ya Bapak, lewat NCU. Dan terakhir kalau medical check up idealnya waktunya apakah bulanan atau tahunan? Ya. Nah, Jadi gini, tergantung dari tadi sudah nih ya. ya. Kalau bulanan itu perempuan itu, ya. Jadi kalau duitnya ono jangan bulanan lah. Kita itu harus berpikir juga yang lain ya. Mungkin bisa tadi kalau tidak ada apa-apa bisa setahun sekali, 2 tahun sekali seperti itu. Ya, tetapi lebih sering lebih baik ya. Oke. Tuh. Wah ini ada dari Mas Agus Prabowo loh. Pak Prabowo. Pak Prabowo. Blora Brunei hadir. Wait. Wes. Oke, dok, Ya. kembali lagi dok. Kalau tadi pelayanan medical check up kita di Muardi ini ya dok ya. Jadi kalau misalnya pasien datang, gitu, kalau enaknya bagaimana? Perlu janjian dulu telepon, saya mau cek ini, aku langsung datang aja. Wah, ini ahlinya ahli ini. Paling penak gitu. Tekniknya beli ini, tekniknya. Paling penaknya bagaimana? Janjian bisa Biar pakai lancar. online bisa juga. Iya. Untuk lebih mudah memperlancar pelayanannya, untuk pemeriksaan yang secara umum misalkan yang diminta hanya permintaan surat sehat untuk melanjutkan pendidikan atau pekerjaan yang tidak dengan pemeriksaan penunjang, itu bisa datang langsung dokter. Tapi kalau itu diperlukan pemeriksaan penunjang lain misalkan dengan laboratorium, radiologi atau segala macam, itu akan lebih baik kita buat janji dulu dokter. Jadi karena untuk mempersiapkan, karena misalkan yang seperti tadi laboratorium harus dengan persiapan puasa, pemeriksaan USG harus dengan puasa, itu kan kalau tiba-tiba datang tanpa persiapan kan sayang, ya sudah terlanjur datang tidak bisa dilaksanakan pemeriksaan. Dulu ya, customernya ya. Oh, iya betul. Gitu ya. Nah untuk itu pasien bisa sebelum melakukan medical check up, pasien bisa langsung menghubungi nomor telepon medical check up, itu nanti langsung tersambung. Ada nomornya langsung mungkin? Ada nomor langsung medical check up, atau kalau di Rumah Sakit Muardi yang 634 itu ekstensinya 332. 332. Jadi telepon ke 0271 ya, kopinya Solo ya, 634 nomor ke ekstensi 332. Ya. Ya, nanti kita bisa bicarakan, kita buat janji dan permintaan apa saja yang diminta, nanti kita bisa sampaikan persiapannya. Oke. Ini akan lebih enak dok, ya karena sudah ada kita berikan dulu persiapan, pasien datang sudah langsung bisa langsung main. Udah bisa cek soalnya persiapan kurang itu ya. Jadi keceleknya itu bukan karena perlengkapan kita tidak ada, tetapi karena persiapan yang kurang. Nah, jadi ini bisa ya, Bu ya, misalnya kita mau butuh surat sehat untuk sekolah, untuk bekerja, betul, gitu bisa ya. dokter nggih, untuk pengajuan beasiswa, untuk tugas belajar ke luar negeri segala macam kami bisa melayani itu. Bisa melayani, dan memang yang dari Muardi ini karena kita juga dari institusi pemerintah memang dipakai gitu ya, maksudnya. Betul, jadi hasilnya ini diakui, diakui di mana-mana ya. Oke, jadi lengkap ya Bu ya, kalau misalnya sering yang datang sering banyak sekali dokter, banyak sekali dokternya. Tapi jangan yang dari kantor saja, maksudnya masyarakat itu biar saya itu preventif, saya melindungi gitu loh. Seperti ini tadi loh, ini rapatut gitu loh. Karena ahlinya, tapi saya mau melihat baju saya pantas, sepatu hitam, celana coklat, bajunya hijau, karena saya nggak tahu tentang fashion. Nah, tapi kalau saya datang ke ahli fashion, mengaku kelambi adalah sama tadi seperti yang medical check up seperti itu. Iya. Jadi tadi kan dokter aku juga sudah menjelaskan di awal tadi ya, pentingnya kita melakukan medical check up. Jadi jangan cuma pas butuh tok. Misalnya pas kebetulan butuh surat sehat atau pokoknya kita harus sadar diri. Ya. Walaupun kita merasa sehat, tetap cek reguler. Ya syukur memang kita menemukan tidak apa-apa lah, nanti reguler misalnya nanti kalau masih muda ya. 5 tahun sekali misalnya dokter ya. 3 tahun sekali. 3 tahun sekali. Ternyata misalnya suatu saat kita mulai kelainan, ya itu syukur adalah penemuan yang dini. Betul. Jadi istilahnya nggak blebrek, dan bisa diarahkan ke dokter yang ahli. Betul. Kemudian ditangani, diterapi apa yang terbaik buat semuanya gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi di Facebook ini.
Dari yang Mbak Lestari Sodarmi, dok, tumit kanan saya kalau habis duduk atau setelah tidur, kalau untuk berdiri sakit, tapi setelah beberapa langkah sakitnya berkurang, lama-lama nggak sakit. Solusinya apa, dok? Ini sama seperti tadi ini. Ya, jadi ini namanya osteoartritis. Kalau bahasa awamnya oline kurang. Nah, oline kurang itu bisa karena berbagai macam. Sebab satu bisa karena faktor U. Kalau faktor U kita tidak bisa apa-apa. Ya. Yang kedua bisa karena pada zaman dahulu kala itu sering angkat-angkat beban yang berat. Mungkin gendong tenggok, gendong apa seperti itu, akhirnya terjadilah penyempitan di sendi. Ya, namanya osteoartritis. Dan solusinya bagaimana? Ya sering digerakkan. Jangan tidak digerakkan. Karena apa? Seperti engsel pintu. Kalau engsel pintu tidak pernah dibuka, karaten. Iya. Lah kalau engsel pintu dikei oli, digemui wacana. Bisa lah ini tulang ya sendi. Ya. Piye lengar oli di situ. Makanya kalau jalan agak lama kok nyerata. Iya. Jadi jangan ditambah beban yang berat. Jangan untuk gendong-gendong. Nah, kadang untuk gendong mungkin gendong cucunya. Iya. Kadang gendong suaminya lah gitu. Alah, aduh. Posisinya juga kan begitu. Jadi ngaco. Siang-siang gitu ya. Kan suaminya, Dok. Kalau suaminya itu suaminya sendiri, bukan suaminya gitu. Siapa ya? Nah, itu jangan gendong suaminya repot nanti. Oke, nah ini ada dari Rembang juga hadir. Nah, ada yang tanya lagi Mbak Rara. Siang dok, dari Singapura hadir. Wah, ini. Mau tanya dok, apa treatment yang bisa dilakukan untuk kista selain operasi? Wah, ini kista apa dulu? Dari kista itu banyak sekali. Ya. Itu bahasa Inggris sama bahasa Jawa Timur. Mau kista. Enggak. Jadi mau kista. Gak gitu Jawa Timur. Jadi kista itu ada di berbagai bagian tubuh. Bisa di liver, bisa di ginjal, bisa di kandungan atau dimanapun. Nah, itu tergantung dari letaknya. Kalau kista di ginjal, misalkan ukurannya seberapa, mengganggu tidak? Kista di kandungan seperti itu, mengganggu tidak? Kalau memang bisa diterapi dulu. Tetapi kalau memang sudah tidak bisa diterapi, kenapa sih kita harus ngimbu penyakit di situ? Kan begitu. Ya sudah diangkat saja seperti itu. Nah, tergantung dari tadi. Tapi kalau ada namanya polycystic disease. Polycystic disease itu penyakit kista ya tadi. Ambong toh, nah, kista itu banyak sekali di organ tubuh kita. Tidak cuma di satu tempat. Dia bisa di liver, tidak cuma satu, mungkin banyak. Kemudian bisa di limpa, bisa di pankreas, bisa di ginjal, bisa di kandungan, bisa di indung telur. Lah apa diangkat kabeh? Nah, kalau diangkat kabeh wetenge diamputasi. Nah, ini. Iya, ini. Jadi tergantung dari tadi. Kista. Itu ya. Begitu ya dari Singapura. Kita saya ngechat saja. Wah, ini banyak sekali sebenarnya pertanyaan ini ya. Iya. Aduh. Nah, tuh ada yang tentang diabetes ini, Mbak Astana. Diabetes bisa sembuh total nggak sih, dok? Nah, sudah pakai insulin tiap hari, minum obat jantung dan tekanan darah tinggi. Apakah ada efek negatifnya? Wah, ini Astana Langen. Saya tadi macamnya Asto Tengen. Astana Langen, baik. Jadi ini diabetes sama hipertensi itu suatu penyakit kronis yang menaun. Istilahnya bukan sembuh, tetapi terkontrol. Hampir sama dengan tadi hipertensi. Lifestyle nomor satu, ya. Terus nomor dua obat. Obat-obatan tidak bisa, ini sudah pakai insulin. Jadi sudah kemana-mana. Lah komplikasinya sama dengan hipertensi itu setali 3 uang itu, kayak saudara kandung itu. Jadi kalau ada hipertensi, diabetes ya kemungkinan kena. Iya, saudara kandung itu. Sedulur Sinorowedi, biasanya seperti itu. Itu ya kemana-mana. Terus apakah ada efek negatif? Kalau obat insulin, obat diabetes, efeknya ada tapi minimal. Justru akan lebih berbahaya kalau tidak pakai obat. Karena komplikasi tadi, komplikasinya ringan, paling stroke, ya toh? Jantung atau angin duduk, lah ginjal jadi darah. Nah, kan ringan-ringan itu komplikasinya. Maka lebih baik ya dikontrol tadi. Jadi diabetes itu tidak membunuh kok. Yang membunuh adalah komplikasinya. Ya, makanya itu jadi apalagi sudah penyakit seperti ini ya, harus tetap kontrol dan kemudian evaluasinya segala macam. Ini Dokter Nisa Utami. Assalamualaikum ya. Sangat bermanfaat nih penjelasan dari Dokter Abdul. Terima kasih. Ya, selamat siang Dokter Nisa. Bikin ketawa terus
dok, lah ini Waduh. bahagia. Ya. Bahagia nih, biar imunnya naik Jadi, itu ini loh. nonton ini sekarang cuma sistem Iya. imunnya bagus ini. Iya, Ya. besok kita mungkin ada lawak gantinya Sri Mulat di sini. Ya, itu dia banyak sekali pertanyaan. Mungkin mohon maaf tidak semuanya bisa kami jawab satu persatu, tetapi terima kasih sekali Dr. Agung juga Bu Wayan ya, Ya. sudah memberikan informasi yang sangat berguna bagi kita ya. Pesannya adalah ya makanya untuk sedini mungkin ya, sedini Betul, mungkin ya kita jaga hidup kita, lifestyle kita, jangan lupa cek ya kesehatan lah paling tidak ya, medical check up Ya. ya. Khususnya monggo kalau jenengan bingung di mana, di Muardi ada Ya. yang ahlinya ahli. Ahlinya ahli. Nah, Core on the core itu. nanti kalau misalnya sampai ada suatu ya kelainan ke arah apa sih nanti akan diarahkan. Ya. Ya. Tadi kan banyak yang konsul-konsul kalau sudah tadi ginjal apa gula, Ya. insulin dan sebagainya. Nah, itu kan efek-efek yang sudah belakangan. Betul, Makanya ya. jangan sampai seperti itu. Kita dari sedini mungkin ya. Ya. Yang muda-muda pun juga nggak ini ya dok, nggak Iya. perlu kemungkinan harus tua Betul, cek nggak betul, ya, dok, betul. ya? Sekarang pasien saya itu yang maaf, saya itu sampai S3 itu mau cuma jadi buruh mbah-mbah. Mbah-mbah getih tadi, laundry cuci darah. Sekarang banyak sekali yang muda-muda itu harus cuci darah. Jangan sampai seperti itu, kasihan. Ini untuk Indonesia ke depan. Jangan sampai generasi muda kita sakit-sakitan, nanti Indonesia akan runtuh. Jangan sampai seperti itu. Mindset kita ya sedini Ya. mungkin ya, aware sama kesehatan, salah satunya dengan cek berkala medical check up ya. Oke, terima kasih untuk semuanya menyimak. Mohon maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Hasil rekaman live streaming hari ini bisa dilihat kembali di Facebook, YouTube, RSUD Dr. Muardi ya. Juga bisa kan IGTV ya, IGTV juga bisa ya. Jangan lupa like, follow, subscribe, share akun media sosial kita RSUD Dr. Muardi ya, yang ada di Facebook, Instagram, dan YouTube. Oke, closing statementnya, pesan-pesan mungkin dari Dr. Agung, silakan dong. Ya, pesan-pesannya ini mencegah akan lebih baik daripada kita mengobati. Sedini mungkin kita cegah penyakit di dalam tubuh kita, di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita, di dalam negara kita. Merdeka! Oke, terima kasih sekali lagi Dr. Agung juga Bu Wayan ya. Sampai jumpa lagi semuanya sobat Berliwe. Terima kasih di Facebook, di Instagram semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Ya. Merdeka.